Nah, kemudian setelah turun perintah sholat, itu menandakan perubahan dari sekedar mempelajari Al-Quran, kemudian dinaikkan tingkatannya menjadi menghayati Al-Quran. Menghayati itu artinya apa yang dipelajari di selama 10 tahun itu kemudian dibawakan ke dalam sholat. Jadi kalau sholat itu as-sholatu li-du'a, sholat itu adalah doa, maka sholat itu seperti senandung harapan. Jadi kalau kita tiap hari melakukan sholat 5 waktu, itu kita menyenandungkan harapan. Al-Quran itu adalah harapan dari Allah yang diberikan pada para nabi, yaitu Rasulullah. Kemudian harapan Allah itu menjadi harapan nabi, dan kemudian diajarkan kepada sahabat menjadi harapan para sahabat. Harapannya apa? Harapan perubahan dari kehidupan jahiliyah jadi kehidupan ilmiah, jadi kehidupan tanpa ilmu menjadi kehidupan yang berilmu. Jadi Al-Quran itu ilmu. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman 'allamal kota. Maksudnya itu artinya kota. Apa sih ciri-ciri kota yang penting itu? Apa yang membedakan kota dengan desa? Menopong. Apa yang membedakan kota dengan desa? Gini. Apa bedanya? Luasnya? Bukan. Berapa? Ya. Jadi di kota itu dia itu orang datang dari banyak penjuru. Ya. Seperti kedulu sini, Surabaya ini kota yang ini kota ya, Surabaya, bukan desa. Di kota itu ciri yang pokok itu adalah kemajemukan, pluralitas. Kalau dari Makassar, dari mana-mana datang ke sini untuk, terutama untuk berdagang. Jadi ciri utama kota itu adalah perdagangan. Orang mau jual beras, tidak bisa di desa. Dia harus berkota. Ya bisa sih bisa, tapi dalam skala kecil. Ya. Tapi kalau mau jualan supaya cepat laku, dia datang ke kota. Karena di kota itu banyak orang berkumpul dengan keperluan macam-macam. Hijrah itu semua sudah tanda kutip mengerti bagaimana pindah dari tempat lain atau berpindah mindsetnya, pendidikannya. Cuman atas konsiderasi apa Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, sehingga makna hijrah itu tadi yang disebut adalah yang penting, yang pokok itu adalah seperti yang dijelaskan tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, cara belajar tadi adalah kita itu jauh dari proklamasi itu berarti belum ada penanganan dari pemerintah atau kita atau para kiai atau pembesar kita itu untuk menuju arah situ, sehingga penjelasan tadi tambah lama, tambah jauh kehidupan kita. Bagaimana bisa kita melandaskan Al-Quran di anak-anak kita sendiri masih tanda kutip umum itu masih kebingungan atas itu semua. Saya kira ini nanti memang sangat global, sehingga pertanyaan saya oke.
Jadi kalau kita lihat perspektif sejarah Rasulullah dan beberapa misalnya dalam surat Al-Anfal surat ayat 72. Jadi ciri-ciri yang orang-orang beriman itu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Jadi saya katakan orang yang beriman itu cinta. Ya. Dan cintanya itu diwujudkan dalam perubahan berpikir dari jahiliyah, dari dzulumat kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi orang yang jatuh cinta itu tidak hanya ngomong doang, enggak PHP Pak, memberi harapan palsu mboten, tapi dibuktikan dengan tindakannya berubah. Wahajaru wajahadu fisabilillah. Jadi untuk berhijrah itu dibutuhkan jihad, kesungguhan. Tapi dulu lanjutkan sebentar. Tadi mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Jadi memang tantangan hijrah kita sekarang ini multidimensi pada saya lihat. Dari dimensi yang sangat tinggi yang bersifat struktural, perubahan undang-undang dan sebagainya, sampai dimensi kultural yang tadi saya sebut dimensi kultur. Bagaimana kita menggerakkan pemuda di sekitar masjid supaya tadi membangun gaya hidup yang lebih sehat, lebih dekat kepada masjid dan sebagainya. Jadi ini dimensi-dimensi kulturalnya. Itu akan membutuhkan waktu yang panjang, tapi harus kita mulai segera. Karena tadi gejala gaya hidup yang makin degeneratif itu makin marak dan mengancam masa depan pemuda kita. Kalau pemuda-pemuda kita itu lembek, terjebak pada pinjol dan game online, dia nanti ya mudah dikuasai oleh penjajah kita. Di sisi struktur itu tantangannya juga berat, cukup berat sebetulnya. Ya, karena praktek Undang-Undang Dasar 2002 itu telah menjadikan partai politik sebagai lembaga yang sangat-sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Walaupun dulu dalam Undang-Undang Dasar 45 partai politik itu nggak disebut satu kata pun tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah amandemen sejak tahun 98, 99 sampai 2002 itu tiba-tiba muncul partai politik. Datangnya dari mana ini? Ya. Yang bisa mengajukan calon presiden itu cuma partai politik. Nah, jadi partai politik itu pegang kartu. Kalau mau naik sepa dia pegang kartu peron itu loh. Tidak bisa jenengan tanpa partai politik mau jadi presiden, tidak bisa. Jadi wali kota bisa. Ini ngangel. Ya karena semua dibuat sulit oleh partai politik. Partai politik bisa jualan kartu tadi itu. Nah itu memang butuh
Jadi perjuangan yang tidak mudah, ya. Saya pribadi dengan berbagai macam teman melakukan kajian dengan para purnawirawan, dengan para tokoh-tokoh akademisi. Kita sudah berkeyakinan bahwa tanpa kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita akan makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Itu pun belum cukup. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu harus diamandemen lagi. Tapi dengan cara adendum, tidak dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar tadi. Ya. Nah, umat Islam itu sedikit banyak sudah terikat dengan Undang-Undang Dasar 45 ini, sebab yang menyusun Undang-Undang Dasar 45 juga tokoh-tokoh Islam waktu itu, termasuk Pak Abiyosok Cokro Suyoso. Itu beliau adalah pembantunya Pak Cokro Aminoto, ya. Kemudian Ki Bagus Mangunkusumo, kemudian Haji Wahid Hasyim dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh Muslim yang mewakili banyak gerakan-gerakan Islam, Syarikat Islam, kemudian Masyumi dan sebagainya, ya. Jadi ini perjuangan di tingkat struktur itu sedang terjadi, belum selesai, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang di keluarga kita maupun di masjid-masjid kita, itu tadi dengan mengajak anak-anak muda untuk mengenal Al-Quran lebih baik, ya. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah tahfiz, sekarang ini banyak program-program penghafal Al-Quran. Bisa ditambah dengan pelajaran nahwu syaraf, bagaimana mempelajari bahasa Al-Quran, ya. Kemudian digiatkan supaya anak-anak ini lebih aktif secara fisik, tadi menghidupkan karang taruna, ya, remaja masjid, ya, supaya ini anak-anak tidak habis waktunya di depan gadget. Ini bahaya sekali. Di sini ada kekuatan-kekuatan ifriti di sini, ya, yang bisa sihir, ya, sihirnya banyak, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, monggo ini saya usulkan tadi di tingkat kultur kita bisa mulai bergerak di masjid-masjid kita, sementara di tingkat struktur itu sudah ada yang melakukannya, ya. Mungkin mudah-mudahan berhasil dalam waktu dekat ini, ya, sehingga kita bisa kembali ke Undang-Undang 45 sesuai piagam Jakarta, ya, di mana aspirasi umat Islam itu sudah dinyatakan secara eksplisit di dalam piagam Jakarta itu, ya, yang dijadikan konsideran dari dekret presiden, ya. Saya kira demikian, ya. Ngapunten ini melampaui isya, ya, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalau ada diskusi lagi bisa dilakukan mungkin lebih pagi barangkali, ya, lebih pagi. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang, apa yang saya sampaikan, dan terima kasih atas kesempatan untuk ngobrol dengan panjenengan sedaya. Mugi-mugi perjumpaan kita yang pendek ini bermanfaat bagi saya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.